Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video ini saya akan membahas dan membaca buku manajemen proyek konstruksi. Nah, di video kali ini kita akan lanjut ke bab berikutnya dari buku manajemen konstruksi, yaitu tentang perangkat-perangkat manajemen proyek konstruksi. Oke, kita mulai dari bagian umum. Dalam manajemen konstruksi terdapat beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk memantau jalannya kegiatan-kegiatan suatu proyek dan memperoleh informasi-informasi yang diperlukan. Perangkat-perangkat tersebut adalah yang pertama bar chart, diagram, dan kurva S. Yang kedua, network planning diagram. Yang ketiga, critical path method atau CPM. Yang keempat, linear schedule method atau LSM. Yang kelima, precedence diagram method atau PDM. Dan yang terakhir, project evaluation and review technique atau PERT. Selanjutnya, kita masuk ke bagian bar chart dan kurva S. Bar chart pertama kali dikembangkan oleh Henry L. Gann pada tahun 1861 sampai 1919, sehingga sering juga disebut dengan Gann chart. Adalah suatu diagram yang terdiri dari batang-batang yang menunjukkan saat dimulai dan saat selesai yang direncanakan untuk kegiatan-kegiatan pada suatu proyek. Nah, sejarah terciptanya bagian Gann ini dimulai ketika Henry L. Gann berdiri sendiri sebagai konsultan insinyur industri. Gann mulai mempertimbangkan sistem insentif dari Taylor, ahli manajemen ilmiah. Gann membuat ide baru, yaitu dengan meninggalkan sistem tarif yang berbeda karena dia anggap terlalu kecil memberikan dampak motivasional sistem baru tersebut, yaitu yang pertama, setiap pekerja yang dalam sehari berhasil menyelesaikan tugas dibebankan kepadanya akan menerima bonus sebesar 50 sen. Yang kedua, motivasi kedua, yang supervisor akan mendapat bonus untuk setiap pekerja yang mencapai standar harian. Ditambahkan bonus tambahan biola semua pekerja mencapai standar tersebut. Nah, alasan Gann akan mendorong dan melatih para pekerja yang diawasi untuk melakukan pekerjaan lebih baik. Setiap kemajuan pekerja dinilai secara terbuka dan dicatat pada bagan balok. Suatu bagan balok secara grafis menguraikan suatu proyek yang terdiri dari kumpulan tugas atau aktivitas yang telah dirumuskan dengan baik, di mana suatu penyelesaian pekerjaan merupakan titik akhirnya. Suatu aktivitas adalah suatu atau kelompok tugas-tugas yang saling erat hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, yang pemaksaannya ikut berperan untuk menyelesaikan proyek secara menyeluruh. Nah, sedangkan kurva S merupakan suatu grafik yang menunjukkan hubungan antara kemajuan pelaksanaan proyek terhadap waktu penyelesaian, di mana fungsinya sebagai alat kontrol atas maju mundurnya pelaksanaan pekerjaan. Nah, menurut Hanum atau penemu kurva S, yang harus dipenuhi dalam membuat kurva S adalah yang pertama, pada seperempat waktu pertama grafiknya naik landai sampai 10%. Yang kedua, pada setengah waktu grafiknya naik terjal mencapai 45%. Yang ketiga, pada saat 3/4 waktu terakhir grafiknya naik terjal mencapai 82%. Nah, yang keempat, waktu terakhirnya grafiknya naik landai hingga mencapai 100%. Nah, pada sebagian besar proyek, pengeluaran sumber daya untuk setiap satuan waktu condong untuk memulainya dengan lambat, berkembang ke puncak dan kemudian berkurang secara berangsur-angsur bila telah mendekat ke ujung akhir. Secara lebih terperinci, bar chart dan kurva S dibuat sebagai berikut. Yang pertama, pada kolom paling kiri dituliskan item-item pekerjaan. Yang kedua, kolom-kolom kedua dituliskan durasi setiap item pekerjaan.
Yang ketiga, kolom ketiga berisi harga setiap item pekerjaan. Nah, kolom keempat berisi bobot setiap pekerjaan. Bobot pekerjaan dihitung berdasarkan persamaan. Nah, bobot persen sama dengan biaya setiap pekerjaan dibagi biaya total dikali 100%. Nah, yang kelima, selanjutnya dibuatkan diagram batang panjangnya sesuai dengan durasi pekerjaan, hari kerja atau hari kalender. Nah, yang keenam, bila bobot setiap pekerjaan telah dihitung, kemudian dapat dicari persentase pekerjaan harian dengan menjumlahkan bobot harian dari pekerjaan masing-masing. Nah, kemudian dicari persentase harian kumulatif di mana pada akhir jadwal harus 100%. Nah, penggunaan kurva S menyangkut dua aspek, yaitu aspek perencanaan. Nah, dalam hal ini kurva S yang dihasilkan merupakan kurva S rencana, yaitu kurva S yang diperoleh berdasarkan jadwal rencana. Kemudian dari aspek pengendalian. Nah, di sini kurva S dibuat pada suatu pekerjaan selesai dan kurva S yang dihasilkan merupakan kurva aktual, yaitu kurva S yang diperoleh dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebenarnya di lapangan. Nah, beberapa kelebihan dan kelemahan perangkat bar chart dan kurva S adalah sebagai berikut. Kelebihannya, mudah dalam membaca waktu mulainya suatu pekerjaan, mudah dalam membaca waktu suatu pekerjaan diselesaikan, kemudian memberikan informasi cepat, kemudian memberikan informasi mengenai persentase. Nah, kelemahannya yang pertama, tidak memberikan informasi mengenai rincian, kemudian tidak memberikan informasi mengenai hubungan ketergantungan antar kegiatan, kemudian tidak memberikan informasi mengenai adanya kegiatan-kegiatan dengan waktu kritis. Selanjutnya, network planning. Nah, network planning adalah alat manajemen yang memungkinkan dengan lebih luas dan lengkap dalam perencanaan dan pengawasan suatu proyek. Nah, proyek secara umum didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang mempunyai saat permulaan dan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapat satu tujuan tertentu. Nah, pada prinsipnya, suatu proyek dapat merupakan salah satu atau kumpulan dari proyek-proyek yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, proyek-proyek yang kompleks dengan banyak aktivitas yang saling bergantungan. Dapat digolongkan di sini antara lain rumah susun, gedung bertingkat. Kemudian yang kedua, proyek-proyek besar di mana banyak sekali personalia, tenaga kerja dan juga dalam jumlah yang cukup besar material, equipment, waktu dan biaya. Nah, yang ketiga, proyek-proyek yang membutuhkan koordinasi antara beberapa pejabat dan departemen-departemen. Nah, yang keempat, proyek-proyek di mana sangat diperlukan informasi yang padat dan kontinu. Yang kelima, proyek-proyek yang harus diselesaikan dalam waktu yang tepat dengan biaya yang terbatas. Nah, penyusunan network planning dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama, menginventarisasikan kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam proyek serta logika tergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Nah, dengan mengetahui kedua hal ini tersebut, maka dapat menggunakan simbol-simbol rencana mendetail yang merupakan sebuah jaringan network dapat digambarkan. Kemudian tahap kedua, peninjauan unsur waktu. Dalam ini waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan diperkirakan berdasarkan pengalaman, teori dan perhitungan. Nah, kemudian dihitung waktu terjadinya tiap kejadian atau event dari awal sampai akhir proyek sesuai dengan network yang telah dibuat. Nah, guna dari sebuah network planning adalah yang pertama, dengan harus digambarkan logika ketergantungan setiap pekerjaan dalam sebuah jaringan, maka memaksa kita merencanakan sebuah proyek secara mendetail. Nah, yang kedua, dalam network planning ditunjukkan dengan jelas pekerjaan-pekerjaan yang waktunya penyelesaiannya kritis dan yang tidak, sehingga memungkinkan pengaturan pembagian usaha terhadap pekerjaan tersebut. Nah, yang ketiga, network planning memberikan bantuan yang berharga dalam berkomunikasi.
Nah, yang keempat, memungkinkan dapat dicapainya pelaksanaan proyek yang lebih ekonomis dari sudut biaya langsung, ketidakraguan dalam penggunaan sumber-sumber daya, dan lain-lain. Nah, simbol-simbol yang digunakan. Sebuah network planning adalah sebuah pernyataan secara grafis dari kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan akhir. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan simbol-simbol yang terdiri atas anak panah menyatakan sebuah kegiatan atau activity. Terus lingkaran kecil atau node menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa atau event. Kemudian dummy, anak panah terputus-putus, artinya kegiatan semua, yaitu kegiatan yang tidak memerlukan durasi dan sumber daya. Lalu waktu dalam sebuah network planning. Nah, hubungan antar simbol-simbol di atas hanya ada dua buah, yaitu anak panah terputus-putus dengan lingkaran yang melambangkan hubungan antar dua peristiwa. Nah, untuk mendapat waktu terjadinya masing-masing peristiwa, maka simbol-simbol di atas perlu dilengkapi, maksudnya agar tidak perlu mengulang-ulang memberi keterangan pada setiap peristiwa. Nah, setiap sebuah network planning selesai digambar, tiap-tiap lingkaran kejadian dilengkapi dengan pembagian ruang dan diberi nomor. Nah, lalu pada tiap-tiap anak panah diberi durasinya. Disyaratkan untuk memakai satu macam satuan waktu. Maksudnya jika memakai hari, maka pada masing-masing kegiatan serta keseluruhan proyek durasinya juga dalam hari, dan sebaiknya dituliskan dalam bilangan bulat jika perhitungan dilakukan dengan komputer. Nah, ikhtisar cara menganalisa. Yang pertama, untuk menentukan saat kejadian paling awal. Yang pertama, perhitungan ke depan, dari kiri ke kanan. Terus yang diperhatikan adalah kegiatan-kegiatan yang masuk lingkaran kejadian. Terus harga yang terbesar yang dipakai. Yang kedua, untuk menentukan saat kejadian paling akhir. Yang pertama, perhitungan ke belakang dilakukan dari kanan ke kiri. Yang diperhatikan adalah kegiatan-kegiatan yang meninggalkan lingkaran. Kemudian harga yang dipakai adalah yang terkecil. Lalu lintasan kritis. Lintasan kritis adalah lintasan dari kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaan dari kegiatan tersebut tidak boleh ditunda. Nah, dalam mempercepat pelaksanaan suatu proyek, maka lintasan kritis inilah yang perlu dipercepat. Nah, namun demikian jumlah percepatan harus juga tergantung pada kegiatan-kegiatan yang tidak kritis. Yang perlu diperhatikan dalam mempercepat penyelesaian suatu proyek adalah mempercepat setiap kegiatan-kegiatan pada lintasan kritis yang mempunyai biaya percepatan yang paling rendah. Kemudian float. Nah, float adalah waktu penundaan atau waktu untuk bisa terlambat dari suatu kegiatan. Nah, bila dilihat dari uraian-uraian dan perhitungan sebuah network planning, maka lintasan tidak kritis mempunyai waktu pelaksanaan yang lebih pendek daripada lintasan kritis. Nah, sehingga lintasan ini mempunyai waktu penundaan float. Jadi, ada dua macam tipe float. Yang pertama, total float. Total float dituliskan sebagai jumlah waktu untuk terlambat yang terdapat pada suatu kegiatan, di mana bila kegiatan tersebut terlambat atau diperlambat pelaksanaannya tidak mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, yang kedua, free float didefinisikan sebagai sejumlah waktu untuk bisa terlambat atau diperlambatnya suatu kegiatan tanpa mempengaruhi waktu mulai kegiatan yang berlangsung mengikutinya. Nah, untuk mencari EET, LET, dan lintasan kritis dengan cara matriks, sebelum EET, LET, dan lintasan kritis dalam sebuah network planning dihitung secara langsung. Cara lain yang digunakan untuk mendapatkan EET, LET, dan lintasan kritis adalah dengan cara matriks.
Langkah-langkahnya adalah yang pertama, dengan cara ini mula-mula dibuat gambar dari logika ketergantungan tiap kegiatan, nomor-nomor di lingkaran kejadian dan durasi setiap kegiatan. Yang kedua, dari gambar langkah 1 didapat jumlah lingkaran kejadian. Nah, dengan dasar jumlah lingkaran kejadian dibuat sebuah bujur sangkar yang dibagi dalam n+1 baris dan kolom sehingga terdapat n+1 kali n+1 kotak kecil. Yang ketiga, kotak kecil dari kecil paling kiri atas dibagi menjadi dua bagian oleh garis dari sudut kiri atas sudut kanan bawah kotak tersebut. Yang keempat, kotak kecil lainnya yaitu pada baris teratas dalam kolom terkiri diberi nomor 0 sampai dengan n-1 dari ke kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Yang kelima, selanjutnya dilanjutkan dengan menulis sebuah kegiatan dan durasinya ke dalam kotak-kotak kecil. Kemudian dilanjutkan menghitung EET masing-masing lingkaran kejadian. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan LET. Nah, kemudian dari gambar di atas dapat diketahui lingkaran-lingkaran kejadian yang kritis yaitu yang harga ET dan LET sama yaitu 0,2568. Beberapa kelebihan dan kekurangan network planning adalah sebagai berikut. Pertama, kelebihannya memberikan informasi yang jelas mengenai hubungan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Nah, memberikan informasi yang sangat jelas mengenai lintasan kritis. Nah, dapat dilakukan percepatan penyelesaian proyek dengan mempercepat kegiatan-kegiatan pada lintasan kritis. Kelemahannya tidak memberikan informasi mengenai persentase penyelesaian pekerjaan. Nah, pada kegiatan majemuk seperti pekerjaan pemasangan pipa dalam tanah yang sangat panjang. Nah, selanjutnya kita masuk ke critical path method. Nah, pada tahun 1957 didirikan sebuah proyek milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang diberi nama Proyek Polaris, yaitu sebuah proyek pembuatan peluru kendali yang dapat ditembakkan dari kapal selama yaitu sebuah proyek pembuatan peluru kendali yang dapat ditembakkan dari kapal selam menuju sasarannya di darat atau di udara. Nah, semula proyek tersebut direncanakan akan membutuhkan waktu penyelenggaraan selama 5 tahun. Nah, kemudian satu tim ahli memperbaiki rencana tersebut sedemikian rupa sehingga waktu penyelenggaraan proyek menjadi hanya 3 tahun. Nah, pada tahun yang sama, sebuah proyek pembuatan pabrik kimia milik perusahaan industri kimia DuPont semula direncanakan akan membutuhkan biaya total sebanyak 10 juta US dollar. Kemudian rencana ini diperbaiki sehingga biaya total proyek dapat ditekan menjadi 9 juta US dollar. Nah, jadi manfaat perbaikan rencana tersebut berupa penghematan biaya proyek sebesar 10% dari biaya rencana semula. Nah, metode yang mampu memperbaiki rencana semula tersebut kemudian dikenal sebagai CPM atau Critical Path Method. Oke, selanjutnya kita masuk ke Linear Schedule Method atau LSM. Nah, dalam manajemen konstruksi, penggunaan berbagai metode penjadwalan dalam perencanaan dan pengendalian proyek-proyek konstruksi sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi, waktu, dan biaya. Nah, kita telah mengenal metode penjadwalan seperti Gantt chart, network planning, serta kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangannya. Nah, dalam metode Gantt chart dan network planning tidak dapat ditentukan lokasi dari informasi yang diberikan. Nah, misalnya di dalam Gantt chart diberikan informasi mengenai persentase kemajuan pekerjaan tetapi tidak memberikan informasi di lokasi mana terjadi keterlambatan.
Nah, begitu juga dengan NWP yang menginformasikan sebuah kegiatan yang akan berjalan dengan menunggu selesainya pekerjaan sebelumnya, tetapi tidak diketahui di lokasi mana pekerjaan berlangsung. Dengan menggunakan LSM, semua kekurangan tersebut dapat diatasi. Nah, dalam beberapa jenis proyek sering juga ditemui kegiatan-kegiatan dalam suatu urutan yang tidak diskrit. Nah, kegiatan-kegiatan berjalan menerus secara berurutan selama proyek-proyek yang bersifat linear seperti konstruksi, pemeliharaan jalan raya, pemasangan pipa, saluran irigasi, kabel telepon, kabel listrik, terowongan, dan sebagainya, dan memiliki karakteristik linear tersebut. Nah, proyek-proyek tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan secara berurutan dari awal sampai akhir proyek. Nah, demikian juga proyek-proyek yang mempunyai kegiatan yang repetitif atau pengulangan. Nah, meskipun bersifat diskrit tetapi dapat dianggap memiliki karakteristik linear. Nah, misalnya pembangunan unit-unit rumah pada suatu kompleks perumahan, pekerjaan pembuatan lantai-lantai gedung bertingkat banyak, jembatan panjang dengan jumlah pilar yang banyak, dan lain-lain. Nah, dalam hal di atas, penerapan metode jaringan kerja akan menemui banyak kesulitan sehingga kurang disukai oleh para kontraktor, yang akhirnya mereka kembali menggunakan metode tradisional, yaitu perangkat barcat. Sementara di dalam barcat ketergantungan antara kegiatan tidak diperlihatkan, demikian juga perubahan kecepatan kegiatan pekerjaan tidak mudah terlihatnya. Nah, metode LSM adalah salah satu teknik penjadwalan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penjadwalan dan perencanaan proyek-proyek dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat linear dan repetitif. Nah, bentuk dasar presentasi LSM adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumbu tegak pada gambar, menggambarkan lokasi sepanjang suatu proyek atau juga kuantitas pekerjaan yang diselesaikan untuk pekerjaan-pekerjaan repetitif, sedangkan sumbu mendatar menggambarkan waktu pelaksanaan proyek. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan digambarkan dalam bentuk garis-garis lurus diagonal. Kemudian kecepatan kemajuan pekerjaan yang direncanakan diperlihatkan dengan mudah, dan lokasi kegiatan yang sedang berlangsung diperlihatkan pada gambar. Nah, dasar-dasar penjadwalan linear. Untuk mendapat menggunakan LSM, maka perlu dikenali beberapa elemen dasarnya, yaitu parameter sistem sumbu, kemudian tingkat produktivitas kegiatan, yang ketiga interupsi, yang keempat restraint. Nah, oke, selanjutnya Precedence Diagram Method atau PDM. Nah, metode diagram preseden ini merupakan jaringan yang kerja yang termasuk dalam klasifikasi activity on node. Nah, kegiatannya ditulis dalam bentuk node. Node umumnya berbentuk segi empat dengan anak panah sebagai petunjuk hubungan antara selesai paling awal ditulis pada sudut atas dalam hitungan maju. Oke, kita selanjutnya masuk ke Project Evaluation and Review Technique atau PRT. Nah, PRT adalah metode yang ditemukan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian dalam proyek selain metode CPM. Nah, bila CPM memperkirakan waktu komponen kegiatan proyek dengan pendekatan deterministik satu angka yang mencerminkan adanya kepastian, maka PRT direkayasa untuk menghadapi suatu situasi dengan kadar ketidakpastian yang tinggi pada aspek kurun waktu kegiatan. Nah, PRT memakai pendekatan yang menganggap bahwa kurun waktu kegiatan tergantung pada banyak faktor dan variasi. Nah, sehingga lebih baik perkiraan diberi rentang atau range, yaitu dengan memakai 3 angka estimasi. Nah, PRT juga memperkenalkan parameter lain yang mencoba mengukur ketidakpastian tersebut secara kuantitatif seperti deviasi
standar dan varian. Nah, dengan demikian metode ini memiliki cara yang spesifik untuk menghadapi hal tersebut yang memang hampir selalu terjadi pada kenyataannya dan mengakomodasinya dalam berbagai bentuk perhitungan. Oke, mungkin demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.